Ada satu rasa yang tidak bisa dilihat, namun terasa begitu nyata. Ia hadir tanpa diundang, menetap tanpa izin, namanya rindu. Diam-diam ia menyusup ke dalam hati, lalu mengendap dalam sunyi, menyisakan sesak yang sulit diucapkan. Rindu bukan hanya tentang jarak yang memisahkan, tapi tentang hati yang masih bertaut meski waktu terus berjalan. Ia adalah perasaan yang muncul setiap kali kenangan terlintas, setiap kali nama seseorang disebut dalam diam, setiap kali harapan ingin kembali bertemu tak kunjung jadi nyata. Rindu bisa indah, namun juga bisa menyakitkan. Ia bisa membuat kita tersenyum saat mengingat momen bahagia, tapi juga bisa membuat mata basah karena rasa kehilangan. Kadang, rindu hadir saat malam tiba, saat semua menjadi hening dan kita hanya bisa berbicara dengan ingatan. Kita semua pernah merindukan sesuatu, seseorang yang jauh, tempat yang pernah menjadi rumah, bahkan masa lalu yang tak akan kembali. Dan dari semua rasa yang kita alami, rindu adalah yang paling jujur. Ia tak bisa dibuat-buat, tak bisa disembunyikan. Melalui video ini, mari kita menyelami makna rindu. Bukan hanya sebagai emosi, tapi sebagai bagian dari perjalanan hati manusia. Karena rindu adalah bukti bahwa kita pernah mencinta, pernah memiliki, dan masih berharap untuk bisa dekat kembali, walau hanya dalam doa. Rindu bukan sekadar kata, ia adalah getaran halus yang menyelinap dalam dada, seringkali hadir tanpa aba-aba. Perasaan ini muncul saat hati merasa ada yang kurang, ada yang hilang, atau ada yang belum selesai. Tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika, karena rindu lebih sering dirasakan dalam diam, dalam tatapan kosong, atau bahkan dalam senyuman yang tiba-tiba berubah menjadi sendu. Kadang kita merasa rindu di tengah keramaian, padahal orang yang kita rindukan mungkin tidak sedang memikirkan kita. Tapi rasa itu tetap ada, tumbuh, dan berakar, seakan menjadi bagian dari napas yang tak bisa dipisahkan. Ia bisa muncul hanya karena aroma yang familiar, lagu yang mengingatkan, atau tempat yang pernah jadi saksi sebuah kebersamaan. Rindu juga bisa jadi teman paling setia saat malam datang. Di tengah keheningan, kita mendengarnya paling keras. Ia menyapa lewat bayangan dan kenangan yang berputar seperti rekaman lama. Meskipun tak terlihat, rindu memiliki kekuatan besar yang bisa mengaduk-aduk emosi, bahkan membuat seseorang menangis dalam sunyi. Yang menarik, rindu tidak mengenal waktu. Ia bisa datang bertahun-tahun setelah perpisahan, atau hanya beberapa jam setelah pertemuan terakhir. Hati tidak bisa membohongi diri sendiri. Ketika rindu itu datang, kita tahu bahwa yang kita rasakan lebih dalam dari sekadar ingatan. Ia adalah bukti bahwa seseorang pernah mengisi ruang hati kita dengan sangat dalam. Dan meski menyakitkan, perasaan rindu itu tidak sepenuhnya buruk. Justru, ia membuktikan bahwa kita manusia, bahwa kita punya hati yang mampu merasakan kehilangan. Perasaan yang dalam ini adalah sisi paling jujur dari diri kita, bahwa kita pernah mencintai dengan sepenuh hati, dan kehilangan itu bukanlah akhir dari segalanya. Rindu tidak akan pernah lahir dari ketidakpedulian. Ia tumbuh dari perhatian, dari keterikatan yang kuat, dan dari cinta yang tulus. Setiap kali kita merindukan seseorang, sebenarnya kita sedang berkata dalam hati, "Aku peduli padamu." Rindu adalah bahasa emosional yang tidak butuh suara, tapi mampu menjangkau hati siapapun yang merasakannya. Ketika kita mencintai seseorang, wajar bila kehadirannya begitu berharga. Dan ketika orang itu tidak ada di dekat kita, rasa rindu perlahan muncul sebagai pengingat bahwa cinta itu masih ada. Bahkan, dalam banyak kasus, rindu justru membuat cinta terasa lebih nyata. Karena kita menyadari betapa besarnya arti seseorang ketika dia tidak lagi bisa kita temui setiap hari. Rasa rindu juga memperlihatkan bahwa kita memiliki empati dan hati yang hidup. Dalam rindu, tersimpan kerinduan untuk memberi perhatian, mendengar kabar, atau sekadar melihat senyumnya lagi. Cinta yang diam bukan berarti mati, ia hanya sedang menunggu kesempatan untuk kembali hadir dalam bentuk pertemuan. Yang lebih indah, rindu seringkali membuat kita menjadi lebih baik. Kita jadi lebih sabar, lebih menghargai waktu, dan lebih peka terhadap orang-orang yang kita sayangi. Tidak jarang, rindu mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan mereka yang ada di sekitar, karena kita tahu betapa beratnya perasaan saat jarak menjadi pembatas. Dan pada akhirnya,
rindu adalah bentuk lain dari cinta yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia tidak meminta apa-apa, hanya ingin seseorang tahu bahwa dirinya begitu berarti. Maka, saat kita merindukan seseorang, biarkan itu menjadi doa yang tulus. Karena rindu sejati tidak pernah menuntut, ia hanya ingin menyampaikan rasa sayang yang tidak bisa berhenti. Rindu itu paradoks. Di satu sisi ia bisa membuat kita tersenyum saat mengingat kenangan yang manis, tapi di sisi lain, ia bisa menyayat hati saat kita sadar bahwa semua itu tak bisa diulang. Rindu bisa jadi pelipur lara, namun juga menjadi luka yang tak terlihat. Perasaan ini menggantung di antara harapan dan kenyataan, antara yang pernah ada dan yang mungkin tak akan kembali. Ada rindu yang membuat kita lebih kuat, tapi ada pula yang melemahkan. Saat rindu tak bisa diungkapkan atau tak berbalas, ia berubah menjadi beban. Kita merasa hampa, seolah sebagian diri kita tertinggal di masa lalu. Dan dalam hening malam, rasa sakit itu terasa lebih nyata, menyelinap diam-diam dan menghujani pikiran dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Namun, tidak semua rindu menyakitkan. Ada rindu yang hangat, yang membuat hati bergetar dengan harapan. Rindu yang datang dari cinta yang tulus, seringkali membuat kita lebih menghargai keberadaan seseorang, membuat setiap pertemuan terasa lebih berarti. Dalam rindu yang indah, kita belajar mencintai tanpa harus memiliki secara fisik. Rindu juga bisa menjadi penenang. Ia mengajarkan bahwa jarak bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa hati punya cara sendiri untuk tetap terhubung. Saat kita merindukan seseorang, itu artinya kita pernah merasakan kebahagiaan bersamanya. Dan meskipun menyakitkan, rindu adalah bukti bahwa momen itu benar-benar berarti. Jadi, meski rindu bisa menggores dan membuat dada sesak, ia juga bisa menjadi cahaya yang lembut dalam gelap. Perasaan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, ada orang-orang yang layak untuk dirindukan, ada kisah yang pantas untuk diingat, dan ada cinta yang begitu dalam, hingga rasa rindunya pun tak bisa disangkal. Kadang, rindu adalah cara hati berbicara ketika kata-kata tak lagi mampu menjangkau. Ia seperti bisikan batin yang hanya bisa dipahami oleh dua jiwa yang pernah dekat. Dalam diam, rindu mengirimkan pesan, tentang kerinduan, tentang harapan, tentang cinta yang tak pernah pergi. Meski tak ada pesan yang dikirim, tak ada suara yang terdengar, hati yang merindu tahu betul bahwa ia sedang memanggil seseorang. Rindu membuat kita memikirkan seseorang terus-menerus, seolah-olah mereka hadir dalam setiap detik yang kita jalani. Saat kita rindu, kita seringkali memandangi langit dan berharap orang itu juga sedang memikirkan kita. Itu adalah komunikasi batin yang tidak membutuhkan alat, hanya perasaan yang tulus dan hati yang masih terhubung. Kadang, kita tak menyadari bahwa kita sedang merindukan seseorang. Tapi tubuh dan pikiran memberi isyarat, lewat mimpi, lewat lagu yang tiba-tiba terasa mengena, atau lewat suasana yang tiba-tiba berubah sendu. Itulah cara rindu berbicara, tanpa perlu dijelaskan, tanpa perlu disadari sepenuhnya. Yang lebih dalam dari rindu adalah ketika dua orang saling merindukan, namun tak mengucapkannya. Mereka hanya saling diam, saling menjaga jarak, tapi di dalam hati ada gelombang perasaan yang tak terbendung. Seolah-olah semesta tahu, bahwa di antara mereka ada getaran yang tak pernah benar-benar hilang. Rindu adalah komunikasi paling sunyi tapi paling jujur. Ia mengajarkan kita untuk memahami tanpa harus selalu bertanya. Karena rindu yang sejati tidak membutuhkan jawaban, ia cukup dengan keyakinan bahwa meski jarak memisahkan, hati masih saling mendengar dan merasakan. Rindu, pada dasarnya adalah dorongan. Dorongan untuk mencari, untuk kembali, untuk menyapa walau hanya lewat pesan singkat atau suara di ujung telepon. Ia membisikkan dalam hati, hubungi dia, temui dia, katakan bahwa kamu merindukannya. Dan dari situ, muncul keberanian yang kadang tidak kita sadari sebelumnya, untuk membuka kembali komunikasi, untuk memperbaiki hubungan, atau sekadar menunjukkan bahwa kita masih peduli. Banyak pertemuan yang terjadi karena rindu yang tak tertahankan. Bahkan seseorang yang biasanya diam, bisa tiba-tiba datang membawa senyum dan pelukan karena rindu telah memenangkannya dari egonya sendiri. Rindu membuat kita menyadari betapa berharganya kehadiran seseorang. Dan ketika kesempatan itu datang, kita ingin memastikan bahwa pertemuan kali ini tidak akan disia-siakan. Namun, rindu tak selalu berujung pada pertemuan fisik.
Kadang, ia hanya mampu diwujudkan lewat pesan suara, foto kenangan, atau doa yang pelan-pelan dibisikkan dalam malam. Tapi apapun bentuknya, rindu selalu ingin menjangkau. Ia mendorong kita untuk lebih dekat, meski hanya lewat kenangan, meski hanya dalam hati. Ada pula rindu yang terlalu dalam, hingga kita mencari jejaknya dalam semua hal. Dalam lagu yang mereka suka, dalam tempat yang pernah dikunjungi bersama, bahkan dalam senyuman orang asing yang sekilas mengingatkan pada mereka. Rindu menggerakkan hati untuk terus mencari, terus berharap, bahwa suatu hari nanti pertemuan itu akan benar-benar terjadi. Dan ketika akhirnya bisa bertemu, meski hanya sebentar, rindu itu menemukan tempatnya. Pelukan jadi lebih hangat, tatapan jadi lebih dalam, dan setiap detik terasa lebih bermakna. Karena kita tahu, semua ini adalah hasil dari rindu yang telah lama dipendam, dan akhirnya terbayar dengan hadirnya seseorang yang kita cari-cari selama ini. Rindu seringkali dikaitkan dengan cinta romantis, padahal ia jauh lebih luas dari itu. Kita bisa merindukan orang tua yang telah tiada, sahabat yang lama tak jumpa, atau bahkan masa kecil yang tak akan pernah kembali. Rindu tidak memilih objeknya. Selama ada keterikatan dan kenangan yang berarti, ia bisa tumbuh dan menetap dalam hati. Kadang kita merindukan suasana rumah yang tenang, tawa adik yang dulu selalu mengganggu, atau aroma dapur ibu yang sekarang hanya bisa kita bayangkan. Rindu tidak selalu butuh seseorang. Kadang ia hadir dari momen, dari tempat, bahkan dari rutinitas kecil yang dulu terasa biasa, tapi kini begitu berharga. Rindu juga bisa hadir pada hewan peliharaan yang telah pergi, pada guru yang pernah memberi semangat, atau pada kota kecil tempat kita tumbuh. Setiap hubungan yang tulus dan penuh makna meninggalkan bekas, dan dari bekas itulah rindu seringkali tumbuh. Ia tidak membedakan hubungan darah atau bukan, yang penting adalah adanya kasih. Yang paling menyentuh, mungkin adalah rindu yang hadir pada diri sendiri di masa lalu. Saat kita masih polos, masih berani bermimpi besar, masih belum kenal kecewa. Kita merindukan versi diri yang pernah kuat, pernah bahagia, dan pernah penuh harapan. Rindu menjadi pengingat akan siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Itulah mengapa rindu tak bisa dianggap remeh. Ia bukan hanya urusan hati dua insan yang jatuh cinta. Ia adalah bagian dari perjalanan manusia, sebuah pengakuan bahwa dalam hidup ini, kita telah mengalami, dan juga telah kehilangan. Dan dari semua itu, rindu muncul sebagai bukti bahwa hati kita masih hidup dan terus merasa. Rindu telah melahirkan begitu banyak karya seni. Dari bait-bait puisi yang lirih, lagu-lagu yang merobek hati, hingga lukisan yang penuh makna, semuanya lahir dari satu perasaan yang sama, yaitu kerinduan. Para penyair dan penyanyi, bahkan juga pelukis, seringkali menjadikan rindu sebagai sumber inspirasi karena ia mampu menghadirkan emosi paling jujur dari dalam jiwa. Dalam lagu-lagu cinta yang abadi, kita selalu menemukan cerita tentang rindu, tentang menunggu, tentang kehilangan, tentang harapan untuk bertemu kembali. Nada-nadanya lembut tapi dalam, karena mereka ditulis bukan dari kepala, melainkan dari hati yang pernah merasakan perihnya jarak. Rindu membuat seni terasa lebih manusiawi dan lebih menyentuh. Begitu juga dalam dunia sastra, banyak novel dan cerpen besar yang dibangun dari rasa kehilangan dan kerinduan. Penulis-penulis besar tahu, tidak ada konflik yang lebih menyentuh daripada seseorang yang merindukan sesuatu yang tak bisa ia gapai. Dari situ, lahirlah cerita-cerita yang tak lekang oleh waktu, karena setiap orang bisa merasakannya. Lukisan-lukisan juga menyimpan rindu dalam setiap sapuan warnanya. Dalam ekspresi wajah, dalam pemandangan senja, dalam siluet yang menghadap ke kejauhan, semuanya menyiratkan rasa yang sama, ingin kembali, ingin bertemu, dan ingin memeluk kenangan. Rindu tidak butuh kata-kata, ia hanya butuh ruang untuk dilihat dan dirasakan. Itulah mengapa seni dan rindu saling melengkapi. Ketika kata tak mampu mengungkap, seni hadir sebagai media. Dan ketika hati terlalu penuh, seni menjadi saluran. Rindu menjadikan seni hidup, dan seni menjadikan rindu abadi, tersimpan dalam karya, dikenang oleh siapapun yang merasakannya. Yang paling misterius dari rindu adalah kenyataan bahwa ia tidak selalu bisa dijelaskan. Kadang kita tidak tahu mengapa kita merindukan seseorang, atau mengapa rasa itu tiba-tiba hadir begitu kuat. Tidak ada alasan logis, tidak ada penjelasan yang utuh,
hanya perasaan yang begitu nyata menghantui pikiran dan hati kita. Ada saat-saat ketika rindu datang tanpa pemicu. Bukan karena kita melihat foto, bukan karena mendengar lagu, tapi tiba-tiba saja, di tengah kesibukan, di antara tawa, atau saat sedang sendiri, rasa itu muncul, lalu menetap, dan kita pun hanya bisa menerimanya tanpa bisa menjelaskan asal-usulnya. Rindu bisa terasa pada orang yang belum tentu dekat, atau pada tempat yang bahkan belum pernah dikunjungi. Ia bisa hadir karena harapan, karena mimpi, atau mungkin karena jiwa kita sedang memanggil sesuatu yang belum sempat dimiliki. Kadang kita merasa bodoh karena merindukan sesuatu yang samar, tapi hati memang tidak butuh alasan untuk merasa. Yang membuatnya lebih rumit, rindu juga bisa bercampur dengan perasaan lain, seperti sedih, bahagia, marah, atau bahkan lega. Ia tidak datang sendiri, tapi membawa banyak makna yang tak selalu bisa kita pahami. Dan semakin kita mencoba menjelaskan, semakin sama rasanya. Rindu memang begitu, hadir dalam bentuk yang abstrak, tapi membekas begitu dalam. Akhirnya, kita belajar untuk tidak selalu mencari arti dari rindu. Kita cukup merasakannya, membiarkannya hadir sebagai bagian dari pengalaman hidup. Karena tidak semua perasaan butuh penjelasan. Beberapa hanya butuh diterima, disyukuri, dan dilepas perlahan. Seperti rindu, yang datang diam-diam, tinggal sebentar, lalu mengajarkan banyak hal sebelum pergi. Rindu tidak akan pernah tumbuh jika tidak ada ikatan yang kuat antara dua jiwa. Ia hanya muncul ketika hati pernah terhubung, ketika ada kenangan yang begitu dalam, hingga meninggalkan bekas. Maka ketika kita merindukan seseorang, itu bukan hanya tentang kehadirannya, tapi tentang perasaan yang pernah dibangun bersama. Rindu adalah bukti bahwa hati pernah bersatu dalam momen yang tak biasa. Ikatan emosional ini tidak selalu terlihat. Ia bisa tersembunyi di balik diamnya seseorang, dalam tatapan yang tak lagi bertemu, atau dalam doa yang pelan-pelan dibisikkan di malam hari. Tapi ketika rindu hadir, itu artinya hubungan itu masih hidup, meski tak lagi disuarakan, meski jarak telah menjauhkan, meski waktu telah mengubah banyak hal. Kita sering tidak menyadari seberapa kuat hubungan itu sampai rindu datang diam-diam. Ia mengetuk hati, membawa kembali semua rasa, dan seketika kita tahu, ternyata hati ini belum sepenuhnya lepas. Rindu menjadi pengingat bahwa kita pernah benar-benar peduli, pernah benar-benar terikat, dan pernah benar-benar merasa lengkap saat bersamanya. Rindu juga menguji kejujuran emosi. Kadang kita berpura-pura tidak peduli, bersikap dingin, bahkan mencoba melupakan. Tapi rindu menembus semua lapisan itu. Ia datang sebagai alarm bahwa perasaan itu belum selesai, bahwa masih ada sesuatu yang belum sepenuhnya dilepas, belum sepenuhnya reda. Maka jangan abaikan rindu yang tulus. Ia tidak datang tanpa alasan. Ia hadir karena hati masih menyimpan sesuatu yang nyata. Ikatan emosional yang dalam tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk diakui kembali, kadang lewat rindu yang sederhana, tapi terasa begitu nyata. Rindu, pada akhirnya adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia. Ia mengajarkan kita tentang cinta, kehilangan, harapan, dan penerimaan. Ia menguatkan hati yang rapuh, sekaligus menguji kesabaran dalam menanti dan melepaskan. Dalam diamnya, rindu membawa pesan-pesan penting yang kadang tak bisa disampaikan oleh kata-kata biasa. Melalui rindu, kita belajar bahwa tidak semua yang berharga harus selalu ada di dekat kita. Ada hal-hal yang cukup kita simpan dalam hati, cukup kita kenang dengan senyuman, tanpa harus memaksakan kembali kehadirannya. Rindu mengajarkan kita untuk menghargai momen, untuk hidup sepenuh hati saat kesempatan itu masih ada. Dan saat kita merindukan seseorang, mungkin mereka pun sedang merindukan kita. Mungkin dalam diam yang sama, dalam malam yang sama, dalam hening yang tak terucap. Rindu membuat dunia yang luas ini terasa lebih sempit, karena ia mampu menyatukan dua hati meski tanpa pertemuan. Jangan takut untuk merindu, karena itu artinya kamu pernah mencintai. Itu artinya kamu pernah memiliki sesuatu yang sangat berarti. Tidak semua orang punya kenangan yang layak untuk dirindukan. Jadi jika kamu merasakannya, peluklah perasaan itu dengan syukur, meski perih sekalipun. Dan saat rindu itu menjadi terlalu dalam, ingatlah,
Kamu tidak sendiri. Setiap orang pernah merindukan, setiap hati pernah kosong karena kehilangan. Tapi dari situlah kita bertumbuh menjadi lebih kuat, lebih peka dan lebih manusiawi. Rindu, pada akhirnya adalah bahasa hati yang paling sunyi, tapi juga paling tulus.